Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofi Dwi Amrina Rosyada, NIM 85799734, UPBJJ Yogyakarta Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya. Untuk tujuan praktikum ini bisa mengamati dan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kertas, kemudian ada sisir, cermin cembung, cermin cekung, busur, cermin datar, senter, lilin, dan laser. Percobaan pertama, pemantulan cermin datar. Langkah pertama, kita susun lampu senter celah cahaya di depan cermin datar yang sudah disiapkan. Susunannya menjadi seperti ini. Langkah keduanya, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya. Sesudah mengenai cermin datar, di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya sudut I sama dengan R. Percobaan selanjutnya saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya sama, maka sudut pantulnya juga akan sama. Dapat dilihat juga ketika sudut datang besarnya 90 derajat, maka sudut pantulnya besarnya 90 derajat. Agar lebih jelas, di sini saya mengganti senter menggunakan laser. Ketika I sinar datang 90 derajat, maka sinar sudut pantulnya R 90 derajat. Ketika I sudut datangnya 60 derajat, maka sudut pantulnya R 60 derajat. Ketika I sudut datang 30 derajat, maka sudut pantulnya R 30 derajat juga. Selanjutnya percobaan sifat bayangan cermin datang. Pada percobaan ini selanjutnya saya akan meletakkan benda menggunakan lilin dan saya akan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geser ke depan dan ke belakang pada cermin datar. Kemudian saya catat sifat-sifatnya bayangan yang dibentuk cermin datar tersebut. Saat saya meletakkan benda di depan, yang bayangannya terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat benda lilin saya geser, bayangannya pun juga ikut geser sesuai dengan arahan atau geseran saya. Bayangan itu mengikuti benda aslinya. Jika benda didekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, benda juga ikut menjauh. Lalu ketika diukur dengan penggaris, jarak antara lilin dengan cermin sama antara bayangan dengan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar tersebut akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya melebar semakin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan selanjutnya pemantulan pada cermin cekung. Ketika didekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangannya terbentuk maya, tegak, diperbesar. Saat cermin cekung dijauhkan, sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Kemudian saat cermin cekung pada tengah-tengah, sifatnya bayangannya terbentuk nyata, terbalik, dan diperbesar.
Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran pada jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, jarak bayangan dan lilin 10 cm, sedangkan jarak lilin dan cermin 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya menjadi 12 cm, sedangkan jarak lilin ke cermin 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan lilin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu saya akan mengukur berapa sentimeter jarak yang tidak terlihat pada bayangan layar tersebut. Di sini saya mencoba cermin cekung dijauhkan pada jarak 10 cm. Hasilnya bayangan pada cahaya lilin tidak tampak di layar putih. Selanjutnya saya jauhkan lagi cermin cekung dengan ukuran 20 cm. Bayangan cahaya lilin tidak terlihat juga. Terakhir, saya lebih jauhkan lagi cermin cekung menjadi ukuran 30 cm. Hasil bayangannya, cahaya lilin tetap tidak terlihat. Demikian video ini, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.